Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, ada upaya hukum luar biasa. Tidak hanya sampai di tingkat banding tersebut. Ini ada hukum acara dan strategi beracara di pengadilan pajak. Sekarang yang harus kita punyai adalah bagaimana cara meyakinkan majelis. Kita harus dulu meyakinkan majelis hakim itu bagaimana supaya dalil kita menang. Ya, nanti mengenai materi-materi belakangan bisa. Sekarang saya mau sampaikan kepada peserta bagaimana caranya si wajib pajak atau kuasa hukum meyakinkan majelis hakim. Kenapa saya bilang meyakinkan majelis hakim? Selama saya beracara di pengadilan pajak, saya sudah ikutin semua yang namanya aturan-aturan hukum, baik itu di PPN, baik itu yang namanya PPH, baik itu semua aspek perpajakan. Ternyata kalau kita tidak bisa meyakinkan majelis hakim, kadang-kadang kita kalah. Itulah saya sampaikan tadi, saya akan berbicara secara praktek, secara regulator, secara akademisi, antara teori dan praktek itu sangat jauh sekali. Nah, itu saya akan sampaikan. Saya dengar-dengar juga BTN ini kan ada yang mengajukan banding. Cuma karena ini Zoom, jadi saya nggak sampaikan apa hasil dari banding tersebut. Kemarin kebetulan saya banyak penelitian di pengadilan pajak, siapa aja yang mengajukan banding, nanti akan saya sampaikan. Yang mengajukan keberatan berapa, yang mengajukan banding berapa. Oke, mungkin Pak Hotma, supaya nanti kita terarah mengenai undang-undang pengadilan pajak, mungkin kita masuk dulu teorinya yang pertama, mungkin. Nah, yang pertama, kita coba dibacakan, Pak Hotma, peraturan-peraturan terkaitnya. Dasar hukum untuk hukum acara dan strategi beracara di pengadilan pajak. Yang pertama itu adalah, yang pasti adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oke. Terkait lagi yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara meyakinkan majelis, kita udah dikasih nih, udah dikasih namanya undang-undang, udah dikasih nanti peraturan pelaksana. Tapi karena ini adalah orang-orang legal, kita harus memanfaatkan ilmu kita yang 3 kalau ketika ada konflik yang namanya konflik peraturan. Mungkin rekan-rekan legal semua udah tahu lex specialis, derogat lex generalis, lex posteriori, derogat lex priori, lex superior, derogat lex inferior. Kenapa? Nanti akan banyak sekali benturan-benturan aturan pajak. Yang penting kan kita bagaimana meyakinkan majelis. Yang penting kan bagaimana dalil kita menang. Nah, sekarang itu kita harus pahamin semua. Harus pahamin baik itu PPN, baik itu yang namanya surat edaran, Kep Dirjen, surat keputusan Menteri Keuangan, karena itu selalu berubah-ubah. Bisa 5 kali dalam 1 bulan. Aturan-aturan itulah yang akan diuji nanti di pengadilan pajak. Oke, kita akan lihat apa itu sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pak Hotma, Pak. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sengketa pajak ialah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat yang dikeluarkan yang akan dilakukan
pengadilan pajak termasuk tugas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan dengan surat paksa. Banding dan yang namanya gugatan. Kalau banding, ada masa-masa waktunya. Banding itu adalah 3 bulan setelah surat keputusan keberatan. Keputusan keberatan itu yang tadi saya sebutkan itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar tambahan. Kalau yang namanya kita tidak puas sengketa tersebut, kita bisa banding. Tapi nanti akan kita lihat, banding itu bisa diajukan 3 bulan setelah surat keputusan keberatan terbit. Ketika kita mengajukan keberatan, itu kan ada yang namanya 12 bulan, Pak. 12 bulan, mungkin tadi Pak Reja pasti sampaikan ke tim legal bahwa surat keputusan keberatan itu Dirjen Pajak harus menerbitkan dalam 12 bulan surat ketetapan. Apabila dalam surat ketetapan itu dalam jangka waktu 12 bulan tidak disampaikan, itu pasti keberatan kita diterima. Jadi nggak perlu banding, ya. Jadi yang dibanding itu adalah surat ketetapan pajak seperti yang di pasal 25 Undang-Undang KUP. Nanti tolong dibaca Undang-Undang KUP-nya, apa itu pasal 25 itu tentang keberatan. Keberatan itulah yang kita akan ajukan banding. Karena kalau kita tidak mengajukan keberatan, itu kita bisa denda 50%. Tapi denda 50% itu akan hapus kalau kita banding. Nah, kalau kita banding, kalah, itu kita bisa denda 100%. Nah, saya mau sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita sebagai kuasa hukum, pastikan dulu, kita mau banding nggak? Karena yang namanya sengketa itu bukan harus dibawa keberatan, harus banding. Kita ada yang namanya pasal 16 Undang-Undang KUP tentang salah tulis dan salah hitung. Dan pasal 36, kita mengajukan yang namanya pembatalan SKP. Jadi nggak harus ke pengadilan pajak. Kenapa? Kalau kita bawa ke pengadilan pajak, itu pasti kosnya tinggi. Nah, kita akan review dulu, melakukan tax review, apakah sengketa yang saya ini, saya bawa ke pengadilan pajak, melalui banding, atau melalui gugatan, atau melalui ranah administrasi pasal 16 atau pasal 36. Itu. Ya, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab kalau misalkan kurang ngerti. Apa itu pasal 16, apa itu pasal 36, apa itu pasal 25. Oke, lanjut dulu Pak Hotma. Oke. Lanjut, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan pasal 32 mengenai kekuasaan pengadilan pajak. Yang pertama adalah pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Yang kedua adalah pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Untuk pasal 32, selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dengan pasal 31, pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak. Oke, khusus pasal 31 saya sampaikan lagi, ada banding, ada gugatan. Kalau banding tadi disebutkan, banding itu hanya bisa dilakukan upaya hukum atas keputusan keberatan. Kalau gugatan atas keputusan
penagihan dan putusan-putusan di luar penagihan. Nanti akan saya bikin ada diagramnya, akan saya jelaskan lebih mendalam bahwa di pasal 31 itu pengadilan mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa atas banding dan gugatan. Nah, ini pasal 32. Pasal 32 ini mengenai kuasa hukum. Kuasa hukum itu seperti apa? Kuasa hukum itu beda dengan yang namanya pengacara. Kalau pengacara seperti di pengadilan negeri itu ya udah melalui PKPA, advokat. Beda kalau yang namanya di pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu sesuai dengan putusan MK, boleh semua bisa melakukan, semua S1, S2, S3, semua bisa. Nah, ini kacamata saya ya. Tapi yang penting adalah harus lulus brevet AB sebagai apa? Keahliannya mengenai perpajakan. Jadi wartawan, sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana kehutanan bisa menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Tapi yang utama adalah harus menguasai perpajakan dengan bukti brevet AB. Kan bisa, yang namanya brevet AB kan, ini kan lawyer-lawyer semua ya. Ini sarjana hukum semua. Kan tinggal ikut aja. Tinggal nanti didaftarkan di pengadilan pajak. Nah, kebetulan saya sebagai Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak, di tempat kita itu adalah tempat berkumpulnya para pengacara yang mau menjadi kuasa hukum. Nah, kita sekarang sudah 1.000, kurang lebih 1.000 yang punya kartu kuasa hukum di pengadilan pajak. Jadi, saya simpulkan lagi bahwa yang namanya sesuai dengan Mahkamah Konstitusi, bahwa semua bisa menjadi beracara di pengadilan pajak. Yang penting tunjukkan punya kemampuan mengerti yang namanya perpajakan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya mengenai hukum acara. Nanti kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah bagian pertama mengenai kuasa hukum. Lanjut yang kedua adalah mengenai banding, ketiga gugatan, keempat adalah persiapan persidangan, yang kelima adalah pemeriksaan dengan acara biasa, selanjutnya dengan pemeriksaan dengan acara cepat, bagian ketujuh adalah pembuktian, bagian kedelapan adalah putusan, bagian kesembilan pelaksanaan putusan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan peninjauan kembali. Oke. Hukum acara di 10 poin ini kembali lagi saya sampaikan bagaimana cara meyakinkan majelis hakim. Nanti dengan meyakinkan majelis hakim ya tentu juga kita harus tahu hukum acaranya. Seperti apa? Kalau yang namanya di pengadilan pajak itu ada 3 majelis hakim. Jadi ada anggota 2, terus ada panitera. Nah, panitera itu ada 3, nanti ada panitera, ketua paniteranya. Terus ada juga yang namanya terbanding atau tergugat. Terbanding tergugat itu adalah apakah dari Dirjen Bea Cukai, apakah Dirjen Pajak. Nah, kita sebagai wajib pajak atau sebagai kuasa hukum, ya. Jadi di majelis hakim itu saya sampaikan lagi ada 3 majelis, ada ketua, anggota, ada panitera, ada terbanding, tergugat, dan kuasa hukum atau wajib pajak. Nah, kita bahas dulu yang namanya kuasa hukum, nomor 1. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengenai kuasa hukum, poin pertama adalah para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh 1 atau lebih kuasa hukum dengan syarat kuasa khusus. Yang kedua, untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah dia harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedara atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai dan pengampu
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak diperlukan. Oke, kuasa hukum, saya pernah protes di pengadilan pajak ketika wajib pajak didampingi oleh kuasa hukum harus ada yang namanya surat kuasa khusus. Nah, kalau wajib pajak, karena saya kuasa hukum, saya diberikan surat kuasa khusus. Oke, benar. Nah, terbukti tidak pernah membawa surat kuasa khusus. Nah, ini nanti bisa brainstorming bagi lawyer-lawyer yang ada di sini atau bagian legal officer. Harusnya secara undang-undang pengadilan pajak ini yang namanya si tergugat maupun terbanding harus ada surat kuasa khusus dong. Selama ini tidak pernah ada. Yang ada hanya surat tugas staf pajak dari Dirjen Bea Cukai dan diberikan kepada si stafnya. Hanya surat tugas. Saya pernah eksepsi. Mohon izin majelis yang mulia, karena si terbanding maupun tergugat tidak ada surat kuasa khusus, majelis di negara, berarti disinilah tanda tidak fairnya satu. Ini saya lihat dari sisi akademisinya ya, tapi kalau prakteknya itu diperbolehkan. Jadi kalau prakteknya Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea Cukai hanya memberikan surat tugas. Kalau saya seharusnya itu tidak boleh karena harus dieksepsikan khusus. Kenapa selama ini Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai tidak pernah surat kuasa khusus, hanya surat tugas. Itu harusnya batal demi hukum, tapi karena ini prakteknya di lapangan, majelis oke, dilanjut. Itu ya. Oke, kuasa hukum ini akan Apakah Oke. Sudah, Pak. Sudah. Oke, lanjut ya. Bagian kedua mengenai banding pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ruang lingkup banding. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak dalam hal wajib pajak tidak dapat menerima keputusan keberatan atau suatu surat ketetapan pajak. Dengan demikian, ketentuan mengenai banding mengatur tata cara dalam hal terdapatnya sengketa mengenai materi atau dasar pengenaan pajak antara wajib pajak dan fiskus yang telah melalui proses keberatan. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, banding itu hanya boleh dilakukan atas upaya hukum karena ditolaknya surat keputusan keberatan dari Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai. Syarat-syarat pengajuan suatu pemohon banding dapat diterima untuk mempertimbangkan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, diajukan secara tertulis, artinya diajukan dengan media tulisan, tidak secara lisan. Dalam bahasa Indonesia, artinya menggunakan bahasa Indonesia, tidak diperkenankan menggunakan bahasa lain. Yang ketiga, dikemukakan alasan dari banding. Dalam surat banding harus dikemukakan alasan mengapa wajib pajak tidak menerima atau menyanggah keputusan keberatan. Yang keempat, satu surat banding hanya berisi keberatan atas satu keputusan keberatan, tidak boleh untuk beberapa keputusan keberatan. Oleh sebab itu, perlu dilampiri salinan surat keputusan keberatan. Yang kelima, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.
Dalam hal wajib pajak tidak dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 3 bulan karena sebab luar biasa di luar kekuasaan wajib pajak, harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa. Yang terakhir, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Oke, syarat-syarat pengajuan banding ini yang pertama jelas, harus dibuat secara tertulis, tidak boleh lisan. Yang kedua harus, meskipun dia kliennya orang asing, baik itu orang Inggris atau orang Belanda biar lebih mantap, tidak boleh, itu bisa batal demi hukum atau bisa diteruskan dengan sidang acara cepat tapi tidak dapat diterima. Jadi harus berbahasa Indonesia. Terus yang C, semua yang namanya kita ajukan banding harus ada alasannya. Kalau tidak ada alasannya, itu bisa menjadi tidak dapat diterima. Yang D, dalam melakukan kita banding, kan suatu perusahaan atau wajib pajak kan banyak tuh. Ada PPh 21, PPh 22, PPh 23. Jadi atas surat banding itu harus satu. Tidak boleh sekaligus. Misalkan saya mengajukan banding atas sengketa pajak PT XYZ atau PT Bank BTN. Tidak boleh. Harus saya mengajukan banding atas sengketa pajak pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 25. Nah, yang E, bahwa itu ada jangka waktunya 3 bulan, kecuali force majeure, misalkan apakah yang namanya kantornya kebakaran atau ada masalah COVID, kemarin ada masalah COVID itu termasuk force majeure, dan juga kalau misalkan ada banjir, itu force majeure. Oke. Kayaknya ada yang bocor nih, Pak. Oke ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini tadi sebelum masuk materi sudah saya sampaikan. Dalam hal banding, diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang banding hanya dapat diajukan apabila jumlah terutang dimaksud dibayar 50%. Inilah yang menjadi dualisme di majelis hakim. Saya sudah sampaikan tadi, apabila tadi mediasi tersebut, terminologi saya mediasi, antara wajib pajak dan yang namanya fiskus tidak ketemu, ternyata tiba-tiba dia mengajukan surat ketetapan, misalkan 100 miliar, masa kita banding 100 miliar harus bayar 50%? Nggak logik. Nah, disinilah dualismenya. Tapi kalau saya melihat, sesuai dengan Undang-Undang KUP, Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, Lex Specialis, Derogat Lex Generalis, ketika kita mengajukan banding, tidak perlu bayar 50%. Karena kita tidak menyetujui atas pemeriksaan atas hutang pajak pada saat surat ketetapan maupun pada saat pemeriksaan. Inilah pentingnya tadi saya sampaikan di pertama itu, perlunya hutang pajaknya seperti apa. Jadi tidak perlu bayar 50%. Jadi ini batal. Yang ini batal dengan adanya Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 mengenai hal banding. Oke, lanjut. Gugatan banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli waris atau pengampunya dalam hal pemohon banding pilot. Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan yang dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud. Oke, gugatan atau banding apabila tidak bisa diteruskan karena sesuatu hal, baik itu karena meninggal atau karena sesuatu keputusan hukum lainnya, bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya atau kepada si penanggung jawabnya berdasarkan
undang-undang hukum positif yang berlaku. Misalkan ketika likuidasi, likuidator. Ketika misalkan pilot, kurator. Gitu maksudnya. Oke, lanjut. Selanjutnya mengenai gugatan berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ruang lingkup gugatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek gugatan yang dapat diajukan di pengadilan pajak oleh wajib pajak atau penanggung pajak, yang pertama adalah pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang ketiga adalah keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak. Yang keempat adalah keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP yang berkaitan dengan surat tagihan pajak. Oke, gugatan ini nanti akan dua jenis dan jangka waktunya juga akan berbeda. Gugatan, ketika kita akan mengajukan gugatan, ada yang 14 hari, ada yang 30 hari. Kalau gugatan yang 14 hari itu adalah gugatan ketika ada penagihan seketika. Kalau yang namanya gugatan yang 30 hari, itu adalah gugatan karena keputusan yang berkaitan di luar surat untuk pembayaran seketika. Oke, lanjut. Ya. Syarat-syarat pengajuan suatu gugatan. Suatu gugatan dapat diterima untuk dipertimbangkan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, diajukan secara tertulis, diajukan dengan media tulisan, tidak secara lisan, dalam bahasa Indonesia, artinya menggunakan bahasa Indonesia, tidak diperkenankan menggunakan bahasa lainnya. Yang ketiga adalah dikemukakan alasan dari gugatan. Dalam surat gugatan harus dikemukakan alasan-alasan yang jelas. Oke, syarat pengajuan gugatan itu persis sama dengan syarat pengajuan pada saat banding. Jadi harus tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus diberikan alasan-alasannya. Oke, lanjut. Poin keempat, dari syarat-syarat pengajuan suatu gugatan, satu surat gugatan dicantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Poin kelima, gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak pelaksanaan penagihan. Yang kedua adalah 30 hari sejak diterimanya keputusan yang digugat. Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan karena sebab luar biasa di luar kekuasaan wajib pajak, harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa. Jangka waktu tersebut mengandung arti bahwa surat gugatan sudah diterima oleh pengadilan pajak dengan ketentuan tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung. Poin 6, pengajuan gugatan. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau putusan yang digugat di salinan digugat. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum, atau hal penggugat pilot. Apabila selama proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, pemohon dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima penanggung jawab karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud. Oke, yang namanya banding dan gugatan, syarat formilnya persis sama.
Hanya yang berbeda tadi kalau banding ya banding, kalau gugatan saya sampaikan tadi ada 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan dan 30 hari sejak diterima keputusan yang digugat. Mungkin Pak Hotma kasih bagannya, saya akan jelaskan bagannya. Oke, coba ini bagan banding. Oke, ini adalah bagan banding. Nah, ini kita bagaimana kita melakukan proses banding. Pertama, banding wajib pajak atau kuasa hukumnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa surat banding harus diajukan 3 bulan setelah surat keputusan keberatan diterima. Oke ya, nomor 1 ya, tahu ya. Kita langsung masuk ke nomor 2. Permintaan surat uraian banding. Jadi, pengadilan pajak akan mengirimkan surat ke DJP, permintaan surat banding dalam jangka waktu 14 hari. Oke. Setelah 14 hari, DJP atau terbanding, dalam hal ini DJP maupun Bea Cukai, harus menyampaikan surat uraian banding 3 bulan setelah permintaan surat banding. Masuk ke pengadilan pajak. Oke. Nomor 3, terus kita lagi masuk ke nomor 4. Pengadilan pajak memberitahukan kepada wajib pajak atau kuasanya salinan surat uraian banding. Yang kelima, setelah surat uraian banding kita terima, kita harus bikin bantahan dalam 30 hari masuk ke pengadilan pajak. Setelah pengadilan pajak akan mengirimkan salinan surat bantahan 14 hari ke DJP. Ini jangka waktunya semua kita hitung setelah persidangan 12 bulan. 12 bulanlah dilakukan pemeriksaan persidangan sampai persidangan selesai, tapi majelis masih bisa menambahkan 3 bulan untuk tambahan ketika putusan majelis hakim masih membutuhkan waktu. Jadi 12 bulan plus 3 bulan harus sudah ada putusan. Diputuskan. Tapi belum tentu dibacakan. Karena kalau yang namanya berkekuatan hukum tetap di pengadilan pajak, harus dibacakan secara terbuka di pengadilan pajak. Oke, lanjut. Nah, ini gugatan. Tadi saya sampaikan gugatan itu ada 2. Pertama, wajib pajak kita mengajukan surat gugatan dalam jangka waktu 14 hari atau 30 hari ke pengadilan pajak. Oke ya, dilihat ya. Terus yang kedua, permintaan surat tanggapan 14 hari. Sampai ke DJP mau terbanding, sampai lagi ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 1 bulan. Oke, setelah itu pengadilan pajak akan memberikan salinan surat tanggapan ke wajib pajak. Setelah wajib pajak menerima itu, kita wajib menyampaikan surat bantahan dalam 30 hari ke pengadilan pajak. Setelah ke pengadilan pajak, sampaikan surat bantahan 14 hari ke DJP. Itu totalnya adalah 6 bulan plus 3 bulan. Jadi persidangan untuk yang namanya banding lebih lama daripada gugatan. Dan bisa ditambahkan 3 bulan. Oke, itulah yang namanya mekanisme atau bagan untuk banding dan gugatan. Oke, lanjut. Persiapan. Persiapan persidangan. Yang pertama, penunjukan hakim. Ketua menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, ketua menunjuk salah seorang hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sebagaimana hakim ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. Majelis atau hakim tunggal sebagaimana dimaksud dari ayat 1, bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa. Mulainya persidangan
Majelis Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding. Dalam hal gugatan, majelis atau hakim tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima surat gugatan. Oke, persidangan itu ada dua, persidangan secara biasa dan persidangan secara cepat. Kalau persidangan secara biasa berarti normal, tidak ada hal-hal yang di luar misalkan apakah syarat-syaratnya disetujui, tapi ada lagi yang namanya persidangan acara cepat. Kenapa ada persidangan acara cepat? Karena syarat formalnya tidak terpenuhi. Persidangan acara biasa itu ada 3 majelis, persidangan acara cepat ada 1 saja majelis. Jadi dipastikan persidangan acara cepat itu adalah pasti diketahui tidak dapat diterima. Kenapa? Misalkan banding diajukan melewati 3 bulan, pasti tidak bakalan masuk ke persidangan acara biasa, itu masuk ke persidangan acara cepat. Gitu. Jadi ada 2 persidangan acara biasa dan persidangan acara cepat. Oke. Pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh majelis. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding atau gugatan. Apabila banding atau gugatan tidak lengkap dan atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1 dan ayat 4, pasal 40 ayat 1 dan atau ayat 6, kelengkapan dan atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan. Oke, pemeriksaan acara biasa pada intinya memang terbuka untuk umum, tapi ada waktu-waktu tertentu, misalkan masa COVID. Kita ini sekarang masa COVID tidak boleh terbuka untuk umum, hanya kuasa hukumnya. Itu pun hanya 1 atau wajib pajaknya. Nah, ini kan menjadi problema juga, menjadi presiden juga. Padahal di Undang-Undang Pengadilan Pajak terbuka untuk umum. Nah, ini masa COVID bagaimana? Nggak terbuka secara umum. Nanti mungkin bisa respon. Dan juga kemarin saya pembacaan putusan, kebetulan saya menang, itu dibacakan melalui Zoom. Itu sebenarnya batal demi hukum. Kalau misalkan kita iseng aja, kita kalah, kita bisa ajukan PK karena tidak terbuka untuk umum. Tapi memang karena ini COVID, ada surat edaran. Jadi surat edaran bahwa masa persidangan di masa COVID itu melalui Zoom meeting. Nah, itu ya tergantung mana yang tertinggi, mana kan kita ada yang namanya lex specialis, derogat lex generalis, lex poste theory, derogat lex priori, lex superior, derogat lex inferior. Nah, nanti tergantung bagaimana meyakinkan majelis dan menguntungkan klien kita atau menguntungkan wajib pajak kita. Yang penting di Undang-Undang Pengadilan Pajak 14/2002 ini udah ada SOP-nya. Inilah SOP pemeriksaan acara biasa. Tapi kalau di luar-luar itu, kalau ada surat edaran ya tinggal melakukan bantahan aja. Oke, lanjut. Selanjutnya, pemeriksaan acara cepat berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu, gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 2, tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1, atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Sengketa pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A adalah sengketa pajak yang banding atau gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2, pasal 36 ayat 1 dan ayat 4, pasal 37 ayat 1, pasal 40 ayat 1,
dan atau ayat 6. Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dan tanpa surat bantahan. Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Oke, yang membedakan pemeriksaan acara cepat dan pemeriksaan acara biasa adalah yang utama itu adalah kalau pemeriksaan acara biasa pasti ada yang namanya surat uraian banding. Ada juga surat tanggapan dan surat bantahan. Tapi harus diingat, ketika kita banding dan masuk ke acara biasa, kalau tanpa ada surat banding, tanpa ada surat bantahan, tetap bisa dilanjut dan bisa menang, gitu loh. Jadi tidak menjadi suatu kewajiban ketika kita mengadakan yang namanya upaya banding dengan acara biasa, harus ada surat tanggapan, ada bantahan, tetap proses strateginya. Dan juga tanpa dihadiri oleh wajib pajak atau kuasa, boleh-boleh saja menang. Tapi ya kembali lagi, kan kita tadi punya tugas meyakinkan majelis, ya, meyakinkan majelis ya perlu harus hadir, harus ada surat banding, surat uraian banding, harus ada surat bantahan. Tapi tanpa ada pun itu tetap pemeriksaan dilanjut. Oke. Selanjutnya adalah pembuktian berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan para ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan atau pengetahuan hakim. Oke, ini tadi sebelum masuk materi di pembuktian. Saya sudah sampaikan tadi bahwa memang kita sudah punya surat atau tulisan, sudah punya keterangan ahli, punya keterangan para saksi, punya pengakuan para pihak. Tapi yang paling utama kita menganut yang namanya sistem negatif Waterly. Sistem negatif Waterly itu adalah berdasarkan pengetahuan hakim dan keyakinan hakim. Itu yang paling utama. Sistem negatif Waterly. Nanti bisa dilihat di Google apa itu yang dimaksud dengan negatif Waterly, berarti berdasarkan keyakinan hakim. Tapi ya bisa juga untuk meyakinkan majelis itu kan pasti surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi. Dan ini juga berlaku juga siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Berarti yang mendalilkan kan wajib pajak, si pemohon banding ya buktikan. Buktikan dengan meyakinkan majelis hakim yang mulia. Lanjut. Lanjut poin 8 mengenai putusan. Pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan tetap. Pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan setelah atau gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat 2. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atau putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Oke, putusan pengadilan pajak adalah putusan yang final dan binding. Putusan yang akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian bisa kita ajukan PK. Final dan banding di sini maksudnya adalah ketika misalkan kita menang, udah bisa dieksekusi. Dieksekusi misalkan kita yang namanya lebih bayar, berarti kita restitusi udah bisa kita terima maksimal 48%, 2% per bulan. Itulah yang disebut dengan final dan banding. Sudah executable. Jadi bisa dieksekusi, kalau kurang bayar harus dibayar, kalau lebih bayar bisa direstitusi. Tapi namun demikian perlu ada juga yang namanya PK. Itu namanya upaya hukum luar biasa. Kita tidak mengenal yang namanya kasasi, tapi namanya peninjauan kembali. Selanjutnya, putusan pengadilan pajak dapat berupa yang pertama adalah menolak,
Yang kedua adalah mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambahkan pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau membatalkan. Oke, putusan ini adalah putusan ada yang menolak, ada mengabulkan setengah, ada menambah pajak, ada membetulkan kesalahan tulis, maupun membatalkan. Tapi namun demikian, kalau putusan itu tidak boleh melebihi daripada yang dimohonkan. Itu disebut dengan ultra petita. Ultra petita ketika kita memohon di surat banding harusnya 7, pada saat persidangan kita 8 tidak boleh. Putusannya itu pun tidak boleh menjadi 8. Kalau misalkan 7, misalkan lebih bayar, tiba-tiba kita minta 8, diputuskan 9, tidak boleh. Itu namanya ultra petita. Oke, selanjutnya upaya hukum. Terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan, Ya. banding atau kasasi, tetapi dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oke, next, tadi ulang. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima, dan dalam hal-hal khusus dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Oke. Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak gugatan diterima, dan dalam hal-hal khusus dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa banding itu harus diputuskan dalam jangka waktu 12 bulan. Dan apabila masih ada waktu bisa ditambah 3 bulan untuk banding, gugatan itu harus diputus dalam 6 bulan, tapi bisa juga ditambah 3 bulan. Itu diputus, bedakan antaranya diputus dan dibacakan secara terbuka untuk umum. Kalau hanya diputuskan, udah selesai. Makanya kalau yang namanya sengketa bisa sampai 10 tahun, bisa 20 tahun, udah diputus, tapi belum dibacakan, nah itu yang belum selesai. Gitu. Jadi kalau sudah selesai sengketa, ketika banding atau gugatan itu dibacakan secara terbuka untuk umum. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut: 30 hari sejak batas Pak Hotmah, izin suaranya putus-putus, Pak. waktu pengajuan banding yang diterima dalam hal diajukan setelah Tadi putusan atau penetapan dengan acara cepat terhadap Terputus lagi, Pak. putusan. Selanjutnya adalah pembacaan putusan. Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, putusan pengadilan pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, pembacaan putusan itu harus terbuka untuk umum. Kalau tidak dibacakan, atau misalkan dibacakan tertutup, harus dibacakan lagi. Kalau tidak dibacakan, berarti itu batal demi hukum. Putusan pengadilan pajak harus memuat berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kepala putusan harus berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
nama, tempat tinggal atau tempat kediaman dan atau identitas lainnya dari pemohon banding atau penggugat, nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat, hari tanggal diterimanya banding dan gugatan, ringkasan banding atau gugatan, dan ringkasan surat uraian banding atau surat tanggapan atau surat bantahan yang jelas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Pokok sengketa, alasan hukum yang mendasar dalam dasar putusan, amar putusan tentang sengketa, dan hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama penitra, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Oke, putusan pengadilan pajak harus mempunyai matriks seperti ini. Ketika ada satu kekurangan matriks ini, misalkan panitranya tidak ada, pokok sengketanya ada, nama jabatannya nggak ada, itu batal demi hukum. Jadi sudah di putusannya itu sudah punya SOP matriks yang berisi seperti yang di pasal 84. Oke, lanjut. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di atas menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 tahun. Makanya wajib pajak dan kuasa hukum harus memonitor putusan-putusan yang disampaikan oleh majelis. Karena kalau misalkan sudah melewati 1 tahun, itu udah berjalan seperti biasa, tidak punya hak lagi untuk menyatakan bahwa itu batal demi hukum. Lanjut. Pelaksanaan putusan berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Yang kedua, apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama adalah 24 bulan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salinan putusan dan salinan penetapan pengadilan pajak dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucap, dan atau jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan selah diucap. Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Di peradilan pajak, secara teori ketika putusan sudah dibacakan terbuka untuk umum, itu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan sudah harus dikirimkan, tapi ternyata biasanya bisa melewati. Dan juga ketika misalkan sudah sampai ke KPP bersangkutan untuk melakukan eksekusi, KPP yang bersangkutan prakteknya, ini saya berbicara prakteknya, itu kadang-kadang bisa sampai 3 bulan. Padahal pengadilan memerintahkan harus 30 hari. Kalau misalkan kalau dia misalkan dia lebih bayar, ya restitusi setelah 30 hari, karena ketika kita melakukan restitusi harus ada yang aslinya. Nah, itu prakteknya kadang tidak 30 hari, bisa sampai 60 hari, bahkan bisa 90 hari. Nah, inilah yang bisa kita lakukan gugatan lagi. Kita gugat lagi. Ini bisa kita gugat ketika misalkan pejabat pajak itu tidak melaksanakan atas 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan. Kadang-kadang KPP itu memperlambat restitusi. Itulah praktek di lapangan. Lanjut. Yang terakhir adalah peninjauan kembali berdasarkan pasal 89 Undang-Undang KUP. Pasal 77 ayat 3, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung.
Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Khusus untuk peninjauan kembali, itu bisa dilakukan pihak yang kalah. Pihak yang kalah itu bisa Dirjen Pajak, bisa Dirjen Bea Cukai, bisa juga wajib pajak. Secara teori, peninjauan kembali hanya boleh dilakukan sekali. Tapi prakteknya, PK bisa di PK. Nah, ini nanti bisa menjadi brainstorming juga bagi teman-teman sarjana hukum. Apakah PK bisa di PK? Secara teori, di Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan, PK itu hanya sekali. Tapi ada aja yang namanya kuasa hukum atau wajib pajak yang kreatif, yang improvisasinya sangat tinggi. Karena kalau peninjauan kembali misalkan, kalau saya kalah, tadinya dibanding menang, tiba-tiba kalah, nggak fair dong buat wajib pajak yang udah menang di pengadilan. Kalau saya udah menang, terus di PK kalah. Atau sebaliknya, kalau Dirjen Pajak kalah, ya, masa nggak bisa tadinya di pengadilan pajak menang, di PK kalah, harusnya bisa PK kan? Itu dasar filosofisnya bahwa supaya fair, supaya adil, berarti PK bisa di PK lagi. Tapi bagaimana nanti kepastian hukum? Nanti hukum yang berlaku, hukum positif yang berlaku. Jadi itulah prakteknya. Tadi teori udah saya sampaikan bahwa PK hanya sekali. Alasan pengajuan PK diatur dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua adalah apabila terjadi bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut kecuali yang diputuskan berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Atau apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, PK ini masuk di kamar tun kalau di Mahkamah Agung. Jadi pajak itu belum ada khusus. Jadi masuk kamar tun. Ya. Dan untuk mengajukan PK harus ada alasan-alasannya. Ketika kita mengajukan PK, ini suratnya masuk ke pengadilan pajak menyampaikan ke Mahkamah Agung. Dan semua hukum acaranya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman. Lanjut. Jangka waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali diatur dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat huruf A dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua adalah pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf B dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf C, huruf D, dan huruf E dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Untuk peninjauan kembali, tidak dilakukan lagi yang namanya materi. Jadi di PK itu tidak ada lagi pembahasan materi. Yang dilakukan adalah apakah ada nopum. Jadi ini adalah nopumnya itu secara formil.
tidak membahas lagi karena apa. Jadi ini novum aja. Ya, lanjut. Jangka waktu penyelesaian permohonan peninjauan kembali diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali, ada masa waktunya, ada 6 bulan dan 1 bulan. Prakteknya di lapangan bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 6 tahun. Nah, itulah perlu yang namanya follow up kepada pengadilan pajak dan majelis di Mahkamah Agung. Apakah kita follow up melalui website? Website pun kadang salah. Ini saya berbicara prakteknya. Kadang pernah di websitenya menang, padahal putusannya kalah. Nah, itulah yang terjadi. Itu pernah terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi perlu ketika menerima suatu putusan harus berdasarkan surat tersebut. Jadi pastikan wajib pajak itu setiap ada putusan-putusan Mahkamah Agung, pengadilan pajak harus ada aslinya. Karena sekarang pun putusan pengadilan pajak sudah ada di website. Tapi ketika nanti di website menang, tiba-tiba di surat aslinya, surat yang dikirim kalah, wah itu berbahaya. Jadi pastikan surat-surat yang datang dari pengadilan pajak, dari Mahkamah Agung harus di-manage untuk menghadapi upaya-upaya hukum selanjutnya. Apalagi kalau misalkan Dirjen Pajak datang, tiba-tiba dibilang kalah, padahal menang, nah itu udah bisa dieksekusi. Makanya harus ada yang namanya pembuktian secara fisik. Itu karena banyak anggota-anggota saya secara virtual bisa menang, tetapi secara fisik bisa kalah. Itulah di praktek-praktek di lapangan. Oke, tadi saya sampaikan penyelesaian sengketa pajak dari 2013-2019 mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bukan berarti ketika ketua pengadilan atau majelisnya diusulkan oleh Menteri Keuangan, bukan berarti tidak fair, tapi justru banyak bekas-bekas dari Direktorat Pajak atau bekas-bekas dari Direktorat Bea Cukai memenangkan upaya hukum yang kita lakukan. Ini grafik penyelesaian sengketa pajak tahun 2013 sampai 2019. Lanjut. Nah. Statistik, jumlah berkas sengketa tahun 2013-2019, Dirjen Bea Cukai juga mengalami kenaikan di 2019, Dirjen Pajak juga mengalami kenaikan, dan begitu juga Pemda. Terus, lanjut. Nah, ini sengaja kita buat, kita dari Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak, dan ini tidak ada di buku-buku teori-teori. Ini kita rangkum berdasarkan pengalaman kita, pengalaman anggota kita, pengalaman saya juga, kita rangkum bagaimana supaya ketika kita mengajukan banding tidak ada yang ketinggalan. Ini kita buat nih. Pertama, salinan surat keberatan. Nah, ketika nanti kita memulai sidang, pasti akan ditanya surat keberatan. Kalau nanti salinan surat keberatan tidak ada, itu pasti ditunda sidangnya. Begitu juga surat tanda terima keberatan. Kalau tidak ada, bukti checklist tanggal bukti penerimaan surat, itu bisa ditunda sidangnya. Itu bisa berkali-kali nanti sidangnya, padahal karena kurangnya satu berkas, itu bisa ditunda.
Yang ketiga, surat keputusan keberatan. Surat keputusan keberatan harus mengecek apakah syarat formalnya terpenuhi. Yang nomor 4, dilanjut Pak Homa, nomor 4. Nomor 4, Notaris. akta notaris asli. Akta notaris asli yang menunjukkan nama dan jabatan para pengurus perusahaan yang berwenang untuk menandatangani surat banding maupun surat kuasa, checklist perubahan akta notaris dan susunan direksi penandatangan surat kuasa pemberi kuasa. Oke, nomor 4, akta notaris. Inilah yang sering salah di pengadilan pajak. Di akta notaris tidak diupdate. Kalau tidak diupdate kan pasti ada direksi. Kadang-kadang juga di akta notaris, direksi yang menandatangani ternyata direkturnya bukan ada di akta notaris. Itu batal demi hukum. Padahal secara materi kita bisa menang, karena di akta notaris pemberi surat kuasa tidak direksi, batal demi hukum. Atau kadang-kadang juga, kadang mungkin apakah terlalu pintar atau tidak, kadang-kadang surat kuasa ditandatangani oleh komisaris, ya tidak boleh. Makanya majelis itu akan mengecek apakah direksi itu benar-benar yang menandatangani surat kuasa. Lanjut, surat kuasa. Yang kelima, surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat sebelum tanggal surat permohonan pengajuan banding. Oke, surat kuasa juga kadang sering salah. Surat kuasa itu ketika kita mengajukan banding, kadang surat kuasa sudah melewati. Kadang-kadang teman-teman kita itu ya improvisasi, backdate bikin. Jadi backdated, surat kuasanya di backdated, tapi kan majelis akan melihat, wah ini surat kuasanya apakah nanti misalkan, apakah direksinya orang luar? Orang luar apakah nanti surat kuasanya sudah ditandatangani di kedutaan? Itu majelis sangat teliti, meskipun majelisnya itu sudah di atas 50 tahun ke atas, mereka sangat teliti sekali. Terus. Yang keenam, wajib pajak harus membuat surat pengajuan banding yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan sesuai dengan atau Oke, surat banding juga harus ditandatangani oleh direksi atau yang dikuasakan, atau juga ke wajib pajak, tapi wajib pajak itu yang memiliki bukti potong 172A1. Lanjut. Surat setoran pajak minimal 50%, disetor minimal 50% dalam jumlah hutang pajak yang tercantum dalam SK keberatan dan SKP yang diajukan banding. Oke, nomor 7 ini masih kita jadikan sebagai pertimbangan. Kenapa? Meskipun tadi saya sampaikan bahwa tidak perlu harus bayar nol, jadi harus bayar nol. Tapi yang namanya, kalau sudah ada yang namanya dualisme, majelis bisa melanjutkan. Tapi saya berketetapan bahwa kita tunduk dengan Undang-Undang KUP terbaru, bahwa hutang pajak itu adalah hutang yang disetujui pada saat closing conference. Closing conference itu pada saat persetujuan antara wajib pajak dan pemeriksa. Nah, ini kalau saya masuk rezim yang tidak perlu bayar, jadi nol. Kadang-kadang majelis ada aja yang masih ngotot harus bayar 50%. Itu. Apaan? Surat tanda terima banding dari pengadilan pajak, cap stempel berupa tanggal dikirimnya surat banding ke pengadilan pajak. Oke, nomor 8 ini kenapa perlu kita harus sampaikan surat tanda terima banding? Untuk mengecek supaya kita syarat formalnya terpenuhi. Yang ke-9, surat uraian banding, salinan SUB yang diterima dari pengadilan pajak. Oke, surat bantahan ini meskipun saya sampaikan tadi, kalau bantahan tidak ada, tetap diperiksa, tapi paling tidak surat bantahan itu menambah amunisi kita untuk meyakinkan majelis hakim. Lanjut, 11, pemeriksaan dan putusan. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oke, nomor 11 ini pemeriksaan dan putusan. Kita memonitor terus bagaimana, apakah sudah dibaca terbuka untuk umum, apakah sudah melewati. Tadi kan saya sampaikan, kadang-kadang pemeriksaan dan putusan itu sudah diperiksa, sudah diputus 12 bulan plus 3 bulan,
tapi diputus bisa sampai 10 tahun. Nah, itu perlulah yang namanya follow up wajib pajak maupun follow up dari kuasa hukumnya. 12. Pembacaan putusan. Undangan pembacaan putusan diucap dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan pasal dan Pembacaan putusan. Pembacaan putusan itu harus ada yang namanya undangan untuk pembacaan putusan. Tapi kadang-kadang undangan itu tidak ada atau undangan itu selalu terlambat. Misalkan putusannya tanggal 10 Januari, ternyata undangan untuk pembacaan putusan bisa sampai 10 Februari. Makanya kuasa hukum maupun wajib pajaknya harus monitor terus. Bisa monitor melalui website, bisa monitor juga melalui panitera pengganti yang berdasarkan email. Kalau telepon langsung tidak diperbolehkan, tapi kalau email masih diperbolehkan. Ada yang mau bertanya? Coba lanjut, apa lagi? Ada lagi kayak. Oke, mungkin saya sudah sampaikan mengenai strategi dan beracara di pengadilan pajak dan hukum acara. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan. Meskipun saya masih menyimpan beberapa materi, kasus-kasus perpajakan untuk perusahaan perbankan, cuma kembali ke panitia apakah masih ada waktu, atau mungkin dikasih dulu sesi pertanyaan, nanti kalau masih ada waktu, saya akan kasus-kasus yang ada di pengadilan pajak mengenai kasus lembaga keuangan non-bank, dan perbankan, juga pasar modal. Mungkin saya sampaikan ke panitia dulu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, kepada teman-teman mungkin kita coba untuk sesi tanya jawab dulu ya, sebelum nanti kalau memang misalnya ada waktu, mungkin nanti Pak Joyada akan menyampaikan sharing mengenai kasus yang pernah Pak Joyada handle. Ini udah ada penanya Pak dari Mas Wira Pak. Silakan Mas Wira. Mungkin Baik. langsung aja. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya sedikit trigger sih Pak dengan disertasi Bapak tadi yang bilang kalau hakim itu dipilih sama Kementerian Keuangan ya Pak ya. Ya, betul. Nah, itu yang ingin saya tanyakan sebetulnya kalau di pengadilan pajak ini sifat hakim itu gimana sih Pak? Aktif atau pasif? Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kalau kita lihat datanya itu memang kan ternyata wajib pajak banyak yang dimenangkan juga Pak ya. Betul. Nah, tapi apakah lebih baik kalau hukum itu memberikan langkah preventif Pak, seperti tidak memilih hakim dari Kementerian Keuangan kayak gitu. Jadi hakimnya lebih independen seperti itu Pak. Itu itu yang pertanyaan pertama saya. Yang kedua Pak mengenai PPN Pak. Ya. Mengenai pajak pertambahan nilai. Sekarang ini kan lagi dicanangkan ya Pak ya sama kementerian ya Pak ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah sebetulnya dengan peningkatan tarif PPN ini sebetulnya menguntungkan atau tidak menguntungkan ya Pak ya bagi kita-kita, apalagi sekarang lagi zaman-zamannya COVID seperti ini ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, langsung aja mungkin ya Pak Wira ya Pak. Jadi biar nggak lupa. Baik Pak. Tadi pertanyaannya memang benar bahwa Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim diusulkan oleh Menteri Keuangan. Tapi secara teori itu kan nggak independen. Tapi prakteknya di lapangan tetap juga mereka fair gitu loh. Jadi mereka sifatnya memang pasif saja. Jadi yang namanya wajib pajak dan terbanding ya siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kita pemohon nih. Ketika kita melakukan permohonan, ya bagaimana caranya? Bagaimana kita meyakinkan majelis hakim supaya permohonan kita itu bisa diterima. Tadi kan udah saya sampaikan, ada berupa tulisan, saksi, ada ahli. Jadi itu bisa. Jadi tidak serta-merta meskipun dipilih atau diusulkan oleh Menteri Keuangan, itu tetap fair di lapangan gitu loh. Jadi di praktek-praktek itu banyak juga ketika kita mengajukan upaya hukum, kita banyak yang menang. Itu di pengadilan pajaknya. Cukup jelas nggak Pak Wira yang nomor 1?
Berarti sifat hakim itu pasif ya Pak, nggak aktif kayak di Petun kan aktif kan yang memberikan apa seperti konsultasi kepada wajib pajaknya kayak gitu ya Pak ya? Oh bukan, Oh, jadi bukan, Pak. majelis itu pasif, jadi si wajib pajak yang melakukan permohonan yang aktif. Itu beda dengan yang namanya di KPP. Kalau di KPP kan ada AR, account representative, itu aktif memberikan yang namanya advice. Kalau di majelis, majelis itu hanya memutus pokok sengketa yang disampaikan oleh wajib pajak atau pemohon. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, itu khusus pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 2, PPN. Kita baru dari organisasi kita baru membuat semacam tulisan kepada Dirjen Pajak, apakah efektif dengan menaikkan PPN. Nah, jadi jawaban dari Dirjen Pajak memang efektif. Kenapa? Karena yang namanya penerimaan pajak yang 1.100 triliun di 2020 tidak tercapai. Nah, ini untuk melakukan supaya tercapai, mungkin melakukan peningkatan PPN. Itu kan berkala. Tapi kalau misalkan, ini kan asumsi-asumsi. Kalau yang dinaikkan misalkan bahan pokok, yang namanya sumber-sumber yang langsung diambil dari sumbernya, itu kan tidak menaikkan ekonomi, tidak melakukan yang namanya pergerakan ekonomi. Kalau ahli ekonomi makro menyatakan itu tidak efektif. Tapi kalau menganut ekonomi mikro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu katanya bisa menaikkan, karena menaikkan PPN kan, jadi naik dong PPN-nya, berarti 10%-nya naik. Itu secara mikro, Pak. Tapi kalau menurut ahli-ahli makroekonomi, dengan menaikkan PPN, ekonomi bisa tidak baik, ekonomi bisa tidak berjalan. Dengan tidak berjalannya ekonomi, apanya yang ditransaksikan? Gitu. Berarti transaksi perdagangan tidak ada. Sementara PPN itu akibat dari adanya jual beli perdagangan. Itu Bapak Wira. Jadi menurut pendapat siapa dulu? Ahli ekonomi makro atau ahli ekonomi mikro? Gitu loh. Oke, Baik. Pak Wira. Terima kasih banyak Pak. Oke. Sangat mencerahkan. Dilanjut. Lanjut Mas Bima, silakan Mas. Baik, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Ya. Di sini saya ingin bertanya mengenai objek tentang gugatannya itu sih Pak. Kalau tadi Bapak bilang kan kalau banding itu yang dibandingkan itu surat ketetapan pajaknya, dan Bapak mencontohkan bahwa misalnya menurut kita bayar 5 juta, yang ditagih 7 juta, itu kan Pak yang dilakukan banding. Nah, kalau gugatan itu kan penagihan pajak Pak, itu contohnya seperti apa ya Pak? Seperti itu aja sih Pak. Makasih Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Bima. Ini yang sering terjadi, banyak yang salah. Gugatan itu ada 2. Gugatan akibat penagihan pajak, ya kan? Penagihan, misalkan penagihan seketika. Kita tiba-tiba tidak pernah diperiksa, tidak pernah diapa-apain, tiba-tiba ada surat tagihan pajak. Pernah nggak mengalami? Nah, itu dia gugatan penagihan pajak. Kita belum diapa-apain, belum ada transaksi, tiba-tiba sudah ada surat tagihan pajak. Nah, itu gugatan. Kalau gugatan pertama yang 14 hari, yang 30 hari, gugatan akibat keputusan dari pejabat pajak. Misalkan pasal 36, kita mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan ketetapan, itu bisa kita gugat. Pembatalan ketetapan itu ketika kita gugat tidak ada efeknya. Kalau kalah, tidak perlu denda 50%. Beda dengan keberatan. Kalau kita mengajukan keberatan, itu kalau kita kalah denda 50%. Kalau kita kalah juga dibanding, denda 100%. Kalau gugatan menurut pasal 16 dan 36, kita dilakukan bisa 2 kali melakukan gugatan, 6 kali. 2 kali dalam 6 bulan. Gugatan ada 2. Gugatan ke pengadilan pajak atau gugatan langsung ke pejabat Dirjen Pajak. Nah, yang ditanya sama Pak Bima, apakah gugatannya ke Dirjen Pajak, apakah gugatannya langsung ke pengadilan pajak? Kalau ke pengadilan pajak atas surat penagihan. Kalau misalkan pasal 16 dan 36 kita masih kalah, nah itulah atas putusan 16 dan 36 itu kita gugat ke pengadilan pajak.
Gitu, Pak Bima. Baik, terima kasih Ya. Pak atas jawabannya. Ya. Jadi saya mau sampaikan kadang-kadang banyak wajib pajak, banyak yang namanya kuasa hukum, tiba-tiba kita langsung maju pengadilan pajak. Padahal kita masih ada upaya hukum administratif. Nanti mungkin dicatat pasal 16 Undang-Undang KUP dan pasal 36. Itu upaya hukum itu lebih safety. Tidak ada akibat daripada nanti ada tambahan pajak atau sanksi-sanksi. Gitu. Oke ya, Pak Bima ya. Oke Pak, Lanjut. makasih. Ya, Apa masih ada teman-teman? Kalau nggak ada, apa mungkin kita lanjutkan dengan sharing kasus mungkin ya? Oh ya, baik Pak, mungkin bisa dilanjutkan Pak dengan sharing kasus yang ada kaitannya dengan wajib pajak oke. Sebagai perbankan dari segi perbankannya Pak, gitu Pak. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut. Kita lihat dulu bahwa di Undang-Undang PPN itu kan pasti dinyatakan bahwa setiap penyerahan barang dan jasa kena PPN, ya. Itu kita lihat dulu. Setiap penyerahan jasa dan penyerahan barang kena PPN. Tapi ada pengecualian. Setiap produk-produk perbankan itu tidak kena PPN juga. Nah, kecuali ada yang menyatakan keputusan Menteri Keuangan, surat edaran, kayak misalkan bunga deposito, bunga tabungan, pemberian kredit, itu kan tidak kena PPN. Tapi ketika kita memberikan safe deposit box, itu kan bukan tugas pokoknya perbankan kan. Tugas pokok perbankan itu kan menyimpan atau memberikan kredit, bukan yang namanya misalkan menyimpan safe deposit box atau misalkan menjadi agen pembayaran. Nah, itu merupakan objek PPN. Tapi kadang-kadang ini Dirjen Pajak itu semua dikenakan PPN. Mau apakah penyerahan deposito, penyerahan atau ada melakukan transaksi deposito, transaksi penyerahan aktiva yang diambil alih, itu kan ada yang namanya surat edarannya. Makanya saya sebutkan tadi bahwa semua yang namanya menjadi tax consultant atau kuasa hukum harus dipelajarin semua, surat edaran, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak, yaitu tadi ilmu kita kan ada tadi yang tadi itu konflik. Apabila ada konflik aturan ya kita lihat mana yang menguntungkan klien kita. Jadi itu perlu. Jadi kasus-kasusnya itu bahwa yang namanya leasing pun tidak kena PPN. Gitu. Kalau dilakukan leasing oleh perbankan baru kena PPN. Gitu. Jadi setiap penyerahan jasa dan barang pasti kena PPN. Tapi kalau misalkan tugas pokok perbankan, jasa-jasa tugas pokok perbankan, itu tidak kena PPN. Kadang-kadang Dirjen Pajak, pokoknya semua yang namanya penyerahan barang dan jasa kena PPN. Gitu. Nah, kembali lagi kalau misalkan rahasia perbankan. Tadi banyak yang tanya, tadi panitia menyampaikan begini, tiba-tiba kenapa Dirjen Pajak memberikan surat supaya diblokir tuh rekening si A yang melakukan tindak pidana perpajakan. Nah, terus tiba-tiba yang tadinya semua di-freeze, yang duitnya misalkan ada 5 miliar di-freeze, tiba-tiba kita nggak tahu. Nah, itu sering terjadi. Apakah boleh? Boleh sekarang dengan undang-undang AEO itu Automatic Exchange Information. Jadi itu yang menjadi masalah tentang yang namanya TPPU dan tindak pidana perbankan. Dihubungkan dengan pajak, kalau misalkan itu ada hubungannya dengan pajak, Dirjen Pajak itu sangat purely authorized. Itu sangat otoritasnya sangat tinggi. Kerahasiaan bank pun bisa dilanggar gitu loh. Nah, ini mengenai, coba Pak Hotma dibaca nih, mengenai undang-undang perbankan kan ada kerahasiaan bank. Itu undang-undang kerahasiaan bank itu tidak berlaku dengan adanya undang-undang AEO itu, Automatic Exchange Information. Jadi jangan sampai nanti
Tapi kadang-kadang juga ada kepala cabang, misalkan bank tertentu, digugat PMH. Kenapa? Karena duitnya di-freeze. Ya kan ada orang pajak yang memberikan surat. Mungkin nanti ada brainstorming dari teman-teman officer perbankan di sini, tiba-tiba ada perintah dari Dirjen Pajak supaya si A ini di-freeze karena melakukan yang namanya tindak pidana perpajakan, faktur pajak fiktif, itu bisa langsung di-freeze. Gitu. Oke, coba Pak Hotmas. Masalah perbankan dan perpajakan, bagaimana yang dapat mengakses rahasia bank, pihak-pihak mana yang wajib menjaga kerahasiaan bank, dan apa keterikatan kerahasiaan bank dengan pajak. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian rahasia bank sebagaimana dimaksud dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menyebut bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Pengertian rahasia bank yang lain antara lain adalah hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Namun dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain maupun pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabah. Oleh karena kegiatan dunia perbankan adalah mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar aman, agar keamanan uang nasabahnya terjamin. Pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah, dan apabila melanggar kerahasiaan ini, perbankan akan dikenakan sanksi. Oke, lanjut. Kok udah ada responnya sih, Mbak? Ini Kondisi yang mengakses kerahasiaan bank tidak secara mutlak tertutup sehingga tidak ada pihak yang dikecualikan untuk mengetahui data dan informasi dari pihak tertentu. Pengecualian terhadap rahasia bank sehingga rahasia bank dapat siapa yang mau diketahui oleh dikasih link aja pihak tertentu hari ini? diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988. Kalau emang sama ya nggak apa-apa. Pengecualian terhadap rahasia bank juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan BI nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perizinan izin tertulis membuka kerahasiaan bank. Menyebutkan bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu di mana bank dimungkinkan untuk memberikan data dan informasi terkait nasabah tersebut, antara lain peruntukan untuk salah satunya adalah perpajakan. Oke, contohnya adalah ketika KPP Pasar Minggu misalkan. KPP Pasar Minggu dan Bank BTN. Bank BTN itu memiliki nasabah yang terdaftar di KPP Pasar Minggu. Ternyata wajib pajak tersebut mengalami salah satu tindak pidana perpajakan. Jadi nanti Dirjen Pajak dalam hal ini KPP akan memberikan surat kepada Bank BTN cabang dia terdaftar, akan ada di situ memerintahkan kepada kepala cabang bank tersebut untuk mengetahui berapa saldo bank yang ada di BTN tersebut, dan juga itu akan di-freeze. Jadi wajib pajak itu tidak boleh mengambil, tapi masuk boleh, duit masuk boleh, mengambil tidak boleh. Nah itu kan sebenarnya kan melanggar kerahasiaan bank, tapi karena ini adanya sengketa pajak atau ada yang mengenai permasalahan perpajakan, jadi kerahasiaan bank itu
tidak berlaku mutlak. Ya. Dan ini juga bakalan nanti sampai kalau misalkan tidak diurus, ini bisa sampai pencegahan, bisa sampai digizeling. Digizeling dalam arti paksa badan. Itu bisa jadi di penjara. Oke, lanjut. Penghilang rahasia bank di bidang perpajakan berdasarkan peraturan Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan adalah untuk menghilangkan keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak untuk menjaga keberlangsungan efektivitas kebijakan pengampunan pajak. Pasal 2 Perpu nomor 1 tahun 2017 ayat 1 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga jasa keuangan lainnya, dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Dalam hal ini yang terdapat di setiap lembaga perbankan dan atau lembaga jasa keuangan lainnya yang dioperasikan di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia dengan dalih melaksanakan ketentuan undang-undang secara substansi tidak sesuai dengan Automatic Exchange of Financial Information atau AEOI. Oke. Khusus yang namanya internasional perbankan antara Eropa dengan Indonesia, kita sudah ada menandatangani perjanjian Automatic Exchange Information. Cuma yang agak alot itu dengan Amerika. Tapi dalam waktu dekat juga Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM sudah melakukan lobby-lobby ke negara-negara Amerika dan Amerika Latin bahwa Automatic Exchange Information ini akan berlaku seluruh dunia. Jadi yang namanya kerahasiaan bank itu sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Lanjut ke perkara sengketa pajak di dunia perbankan. Oke. Salah satu contoh mengenai kasus perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Bank A. Ini kita samarkan ya, Bank A, karena ini merupakan sengketa di bidang perpajakan juga karena kita tidak ingin mengekspos gitu ya kesalahan dari wajib pajaknya. Gitu ya. Oke. Kita ada beberapa sengketa perbankan yang kita tangani. Di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa di Undang-Undang PPN disebutkan bahwa yang namanya setiap penyerahan barang dan jasa pasti kena PPN. Dan perbankan itu kan memiliki tugas utama. Tugas utama dalam hal perbankan. Kalau ada tugas utamanya, tugas pokok perbankan di luar itu melakukan jasa, itu pasti kena PPN. Contohnya, jalur distribusi, CLS, Continuous Link Settlement in Branch. Jadi, itu merupakan objek PPN. Itu kan semacam agensi. Mungkin BTN, kalau Palas, kalau BTN itu kan udah Palas ya, udah melakukan transaksi internasional, pasti sering melakukan yang namanya jalur distribusi CLS ini. Dan itu merupakan objek PPN. Begitu juga kalau ada commission house loan. Jadi ketika misalkan memberi yang namanya bank ini kan kadang juga kan ada arrange perbankan. Misalkan ketika Bank BTN, Bank BNI, Bank BCA melakukan suatu proyek, kalau memberikan yang namanya kredit ya bukan objek PPN, tapi ketika dia melakukan arrange itu kan jasa, insurance commission house. Nah, itu merupakan objek PPN. Tuh. Kadang-kadang banyaklah yang namanya dispute di lapangan. Tergantung bagaimana caranya. Ini kebetulan saya dari pihak Fiskus sebagai ahli.
Saya kadang-kadang juga diberikan ahli. Saya diberikan surat dari Dirjen Pajak untuk menjadi ahli. Tapi kadang-kadang juga saya bisa menjadi kuasa hukum gitu loh. Tapi ketika saya menjadi ahli, saya lihat saya lihat dong secara teori, ini kan bukan tugas utama perbankan. Kalau bukan tugas utama perbankan, ya harus objek PPN. Nah, beda lagi nanti kalau saya berada di wajib pajak. Nanti ada trik-triknya lagi bagaimana supaya yang dua item ini bukan menjadi objek PPN. Makanya perlu juga ketika mau menjadi konsultan hukum atau menjadi kuasa hukum, yang namanya akuntansi itu perlu bagaimana untuk membuat suatu akun-akun. Karena beda, kalau sudah beda akun, beda perlakuan pajaknya. Misalkan biaya sewa atau dengan biaya sewa dengan misalkan dengan biaya beli mobil, beda. Jadi itu namanya metode pencatatan akuntansi. Ya. Oke, nomor 3. Koreksi atas penjualan agunan yang diambil alih dalam putusan banding. Pemohon banding dalam hal PT Bank A berpendapat dan diyakini oleh majelis hakim bahwa merupakan kebijakan dalam dunia perbankan yang mendasar premis secara filosofis bagi suatu nasabah bahwa adanya kewajiban mempunyai keyakinan yang mendalam atas itikat dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, maka salah satu syarat pemberian kredit kepada nasabah disimpulkan bahwa ini bukan merupakan objek PPN dan atas agunan yang diambil alih sudah dikenakan PPN sebelumnya. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini bisa saya asumsikan bisa menjadi objek PPN dan bisa juga menjadi tidak objek PPN. Tergantung kita bagaimana dalil kita. Mungkin ada saya minta bantuan dari rekan-rekan. Bagaimana nomor 3 ini? Apakah objek PPN atau tidak objek PPN? Ada yang mau mencoba? Penjualan agunan yang diambil alih. Kan ada itu ya. Kalau lelang, kalau kita bank perbankan itu mengadakan lelang, kan ada penjualan agunan yang diambil alih. Itu termasuk objek PPN atau tidak? Atau tadi sebelumnya kan ada ini ya, Pak James Purba tadi pada saat kurator ya, kepailitan. Kalau misalkan ada yang namanya lelang, ketika kurator melakukan penjualan aset-aset budal pailit, itu merupakan objek PPN tidak? Itu bisa 2 jawabannya. Itu. Ada yang mau bertanya? Atau ada nggak tadi yang bertanya kepada Pak James Purba, ketika Bapak sebagai kurator, ketika melakukan penjualan budal pailit, apakah ketika Bapak tidak membayar PPN-nya dikejar-kejar orang pajak? Yang dikejar-kejar pajak itu apakah kuratornya, apakah si PT yang pailit tersebut, atau si komisaris, atau si direksi? Itu jawabannya banyak sekali. Itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Atau ada yang mau bertanya? Ayo, silakan teman-teman. Mungkin ada yang Teman-teman berpendapat. semua. Nah, ini ada Pak, Mbak Meita, Ya. Pak. Silakan, Mbak Meita. Bu Meita. Izin jawab Pak, kalau Ya. setahu saya kalau agunannya dijual itu nggak kena PPN, tapi tadi juga Pak James Purba itu jelasin kalau misalnya itu ada kreditur yang diistimewakan, nanti yang semuanya hartanya udah dijual itu nanti ada pembagiannya, yang pertama dibayarkan itu pajak, terus sama ada juga gaji buruh, setahu saya sih itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Meita atas jawabannya. Boleh saya jawab juga, boleh benar, tergantung kita di pihak mana. Kalau saya di pihak dari Dirjen Pajak, itu saya kejar terus. Semua penyerahan barang dan jasa itu masuk kena PPN pasal 16D. Pasal 16D itu adalah aktiva yang tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan. Itu bisa kena PPN. Tapi boleh juga tidak kena PPN. Jadi tergantung bagaimana kita meyakinkan si pemeriksa pajak. Gitu.
Ya, Bu Maita ya. Jadi di lapangan itu tidak harus ilmu pasti. Jadi pajak ini tidak ilmu pasti. Beda juga nanti misalkan ketika di putusan MK kan bahwa buruh itu kan diutamakan juga. Tapi menurut Undang-Undang Perpajakan mengenai penagihan surat paksa, pajak itu harus nomor 1. Tidak boleh yang lain. Nanti bisa sampai digejeling. Kuratornya pun ada yang sampai digejeling. Nah, kalau pemeriksa pajaknya atau orang pajaknya kekeh dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa, itu harus nomor 1 itu pajak. Tapi kadang-kadang kan hakim pengawas ini ya memberikan suatu penetapan dengan pari passu. Ya udahlah, daripada nggak kebagian semua, kebagian berapa persen. Jadi kadang-kadang orang pajak ya udah selesai gitu. Jadi itu kebijakan. Yang penting kebijakan itu harus seizin dari hakim pengawas dan juga dari Direktorat Jenderal Pajak. Kadang-kadang juga Direktorat Jenderal Pajak dalam hal kepailitan, teman-teman kita dari Dirjen Pajak kurang mengerti juga bagaimana seorang kurator itu melakukan penjualan yang begitu susah, menjual budal pailit. Udah jual pailit, nggak laku-laku, udah dikejar PPN-nya gitu loh. Karena kenapa? Karena sudah ada penyerahan barang. Padahal belum ada penyerahan duit, penyerahan barang aja udah langsung kena PPN. Nah, kembali lagi bagaimana meyakinkan si pemeriksa dan meyakinkan majelis hakim tersebut. Itu Bu Maita, terima kasih atas jawabannya. Yang lain? Terima kasih Pak pencerahannya. Ya. Apa ada yang lain teman-teman? Dan mengingat ini jamnya udah jam 5, Pak, apakah dilanjutkan atau gimana Pak? Oke, mungkin udah cukup, tapi kalau sebenarnya materi hukum acara perpajakan ini, hukum acara di pengadilan pajak, nggak cukup 2 jam. Harusnya banyak sekali. Saya aja kalau ketika kuliah pajak itu ngambilnya 5 semester tentang pengadilan pajak. Nah ini kita ini aja, kita persingkat gitu. Yang penting tadi saya mau sampaikan bahwa ketika kita berperkara di pengadilan pajak, ya harus pastikan bagaimana cara meyakinkan majelis hakim. Meyakinkan majelis hakim itu tentu dengan yang namanya peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, tidak melanggar undang-undang. Karena kita mengenal yang namanya tax evasion dan tax avoidance. Kalau kita itu, saya sebagai presiden IKP selalu menganjurkan ke anggota saya harus menurunkan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Disebut dengan tax avoidance.